Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Christo Immanuel. Lo dipanggilnya apa nih? Kristo aja. Christo. Di rumah juga dipanggil Christo. Dipanggilnya bro di rumah. Anjay. Dipanggil bokap, nyokap, ade panggilnya bro. Beneran itu? Beneran, serius. Apa kabar, bro? Baik, Cing. Baik. Ya kayak bapak Jadi ya. bapak gue ya. Iya. Lo menyebut lo sebagai apa sekarang nih pekerjaan? Pekerjaan pengangguran berpenghasilan. Karena nggak ada kontrak kerja kan, Iya. panjang. Ya ada sih sama HH Corp. Cuma maksudnya kan biasanya ada kontraknya? Hah? Ada kontraknya? ada. Oh. Jadi kalau udah nggak lucu dikeluarin. Oh. Gitu. Nah kayak barusan nih. Nah. Habis dari sini keluarin. Iya gitu. Jadi nggak punya pekerjaan tetap dan tidak punya penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Ya, betul. Cakep banget. Sebagai impersonator sama konten kreator lah bisa dibilang gitu. Impersonator itu lo mah selain impersonator ya, misalnya lo menjawab yang videonya Panji, kan lo bukan sekedar impersonate sebagai dokter atau apa gitu, tapi kan idenya jahil gitu. Emang Iya. senang berkomedi atau gimana? Gua hobi banget untuk matahin sesuatu gitu sih. Jadi kan Bang Panji biasanya kalau bikin challenge kayak gitu, mayoritas ngejawab beneran gitu loh. Terus kayak lucu sih beberapa, cuman beberapa tuh jadi kayak repetisi aja. Terus gua mikir aja lucu juga ya kalau misalnya gua patahin aja sekalian. Jadi sebenarnya gue suka banget sama nonton-nonton kayak SNL gitu. SNL, Whose Line Is It Anyway, karena banyak yang patah banget menurut gua, kayak orang masuk-masuk jadi apa gitu. Makanya dulu tuh ada apa? Akhirnya datang juga tuh. Yeah. Nah itu tuh suka banget gue nonton gara-gara kan kayak orang masuk gak tau apa-apa. Jadi mata-matanya tuh lucu-lucu banget. Terus kayak misalnya acara Abdel Temon tuh bagus banget tuh. Nah, iya pasti itu, karena itu pendobrak dari segala dobrakan. Wih, gokil. Tapi dulu gua pas masih kecil demen banget nonton itu, sumpah. Ini beneran, ini bukan menjilat saya. Iya, Tapi beneran. Suka Apa banget. yang mau dijilat juga sih? Iya. Lalu Abdel temennya apa mamanya Abdel? Abdel Temonnya. Iya, tapi mamanya Abdel juga kayaknya lebih bagus lo jilat dia dah. Waduh. Iya. Tapi apa namanya, sense komedi lo dari mana? Dari mana ya? Kayaknya karena sering-sering itu sih, Cing, nonton kayak SNL gitu-gitu jadinya. SNL ini Saturday Night Live. Iya, Saturday Night Live, terus nonton kayak dulu pas masih kecil tuh gua dipasangin Indovision kan, terus ada Indovision komedi tuh, Whose Line Is It Anyway. Jadi makanya pas gua tumbuh besar tuh komedi gua mayoritas komedi Amerika gitu, American comedy. Jadi pas transisi ke bahasa Indonesia justru rada susah gitu. Oh, lu memang berbahasa Inggris sehari-hari? Of course, yes. I can't speak Indonesian. Oh actually. my dog. Oh my God, oh my God, kembali. Kenapa lu berbahasa Inggris? Karena kan banyak yang bilang kayak, oh berarti lu nggak suka bahasa Indonesia ya? Bukan juga. Yeah. Justru menurut gua dengan lu bisa berbahasa Inggris, lu bisa memperkenalkan Indonesia ke orang yang nggak bisa bahasa Indonesia gitu menurut gua. Jadi kenapa gua suka bahasa Inggris? Ya menurut gua lu bisa dapat banyak ilmu yang nggak ada dalam bahasa Indonesia gitu. Kayak misalkan buku-buku soal komedi atau soal film, gua kan suka film juga nih, Cing. Jadi buku-buku itu tuh banyak yang nggak ada dalam bahasa Indonesia. Dengan gue bisa bahasa Inggris, ilmu-ilmu yang nggak ditranslate ke Indonesia gue juga bisa gitu. Dan jadinya gue suka nge-fusion gitu. Kayak misalnya bikin sketch soal Captain America sama Robert Downey Jr. Iron Man berantem tapi ngomonginnya bubur diaduk sama nggak diaduk. Kan itu nge-fusion antara Amerika dengan Indo gitu-gitu. Makanya suka aja gitu. Ya, nggak, maksud gue lo berbahasa Inggrisnya di kehidupan sehari-hari apa belajar atau memang di keluarga lo berbahasa Inggris? Jadi dulu itu karena tontonannya sukanya kayak Nickelodeon, Disney, itu awalnya dari situ. Terus bokap dulu bikin peraturan di rumah, tiap hari Minggu harus ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Supaya bahasa Inggrisnya lancar. Gitu. Kebetulan bukan bahasa Arab sih, karena Kristen. Oh iya. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga Nggak sih. apa-apa kalau juga, bahasa ya Arab. kan boleh bisa bahasa Arab, orang Iya, Kristen. iya, boleh juga sih. Iya. Nyokap bokap juga memang masih Kristen, bukan. Oh, bukan. Bukan dong, ini lagi mau nanya bahasa Inggris. Oh, Iya. sorry. Mahir berbahasa Inggris. Nyokap nggak begitu, tapi bokap mahir. Tapi Kristen tetap. Iya, kebetulan masih.
Nggak ada belum ada niatan untuk pindah sih. belum Iya, ada nggak niatan. apa-apa. Itu karena itu hidayah, Chris. Oh, iya, iya. Nggak bisa dipaksain. Iya bener. Tapi kalau lo ikutin gue sekarang, asyhadu kadang hidayah lo dapat sendiri, kadang ditunjukin oleh orang. Oh, gitu. diajak ya? Diajak. Oh iya benar juga sih. Iya. Tapi lo pronunciation segala macam itu apa kayak native gitu ininya. Oh, terima kasih. Itu ya karena itu sih. Jadi mungkin awalnya gara-gara impersonate, Cing. Jadi karena sukanya impersonate, sukanya niruin orang. Iya. Jadinya saat orang bule ngomong, nggak cuman bahasanya doang yang gue tiruin, tapi sampai accent ngomongnya juga. Gesturnya juga. Jadi kayak, apalagi gue suka banget tuh nonton stand up comedian luar. Terus setelah gue nonton, terus jadi apa ya, masuk accent-accentnya gitu loh. Kayak misalnya Louis C.K. dia kan kalau ngomong was just something I would do, was just freaking crazy gitu. Terus kalau misalnya siapa namanya tuh si Ray Romano kan kalau ngomong well you know it's Ray Romano gitu. Jadi dari dengar kayak gitu gua masuk, dan ilmu-ilmu yang kayak gitu yang biasanya gua apa ya gabungin untuk public speaking, kayak misalnya misalnya gue gabungin untuk impersonate orang lain juga bisa. Kayak misalnya Obama. Itu teknik niruin Obama, gue ubah buat, gue pakai juga untuk niruin Pak Jokowi. Misalnya kayak gimana? Misalnya Obama kan kalau ngomong, well, my fellow Americans, I think this country has been a great deal in my life. Nah, Obama tuh kalau ngomong tuh ada suka, well, it is a crazy time, and I think. Nah, kalau Pak Jokowi itu juga ada, ya, nah itu ada gitu. Jadi ada kayak penyambungnya. Kalau orang kan, atau gitu. Iya. Nah, kalau Pak Jokowi itu ada kayak terakhirnya gitu, ada pemanjangnya, titik gitu. Jadi kayak, ya kalau Ceng Abdel, ya, Pak. saya itu dulu ya suka menonton Abdel teman, Pak. iya itu. Bapak suka lihat mamanya ya? Waduh, enggak. Jokowi pantun. Iya. Anda menjebak saya ya. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi impersonate itu bukan cuma sekedar mirip suara ya. Gestur lo harus pikirin. Gestur. Kayak Gilang Dirga. Iya. Kalau menurut gua, dia bukan sekedar mirip suara. Walaupun dia nggak didandanin, begitu dia miripin Iwan Fals, gesturnya mirip, gerak-gerak Ekspresi juga tuh ngaruh. ekspresinya gitu. Kayak gue suka banget kalau Gilang niruin Mario Teguh. Iya. Sininya tuh langsung dapet kayak, Iya. sahabat-sahabatku yang super, jika Anda gitu. Iya. Dia tuh Sampai dapet gerakan gitu-gitunya sama iya, gitu. Iya. gini-gininya Ya. tuh. Kalau gue begini jadi kayak unyil. Iya. Kurang. Unyil kucing. Gitu. Itulah kenapa Unyil bubar. Oh kenapa tuh? Gara-gara itu openingnya Om Pimpal, Yum Gambreng, Unyil kucing, Usro anjing. Terus berantem. Tapi referensi komedi lu memang luar ya. Iya. Banyak yang gue kenal orang seperti itu pada saat ada di berkomedi di Indonesia tuh kurang dapet. Lo termasuk yang gampang dapet. Apanya menurut lo yang terjadi? Gue baru tahu gue dapet malah. Karena lo menirukannya, lo bukan, kalau menurut gue bukan konten komedinya, tapi kemasan komedinya yang luar. Oh ya. Tapi kontennya tetap konten dalam. Itu lo sadari nggak lo melakukan itu? Nggak juga, gue nggak sadar sih. Kalau misalnya jokes misalnya gue bikin kayak impersonate, gue ada bikin waktu itu series di Instagram gue, Abang Bule Kecantol Eneng. Jadi intinya gimana sih jadinya kalau misalnya Brad Pitt ternyata di Hollywood gagal pindah ke Indonesia jadi aktor sinetron gitu. Jadi kayak sebenarnya mungkin formula itunya ya maksud Cing Abdel tadi ke Indonesia, cuman ada format luarnya juga gitu. Iya, lo menggunakan gestur Brad Pitt atau segala macam, tapi pakai konten yang Indonesia banget. Jadi jadi lebih gampang keterima. Mungkin ya, biar bener juga sih, iya juga ya. Iya nggak sih, gue tuh asal-asalan aja sih. Gitu. Benar. Itu benar, sih. Itu benar. Konsepnya kan emang luar, Iya. tapi emang Kontennya Indonesia gitu, culture-nya. Kita semua relate. Iya. That's true. It's good. It's Very nice. Yang entrepreneur good, I think. Impersonator, not entrepreneur. entrepreneur. Iya. Saat lo ngomongin bubur diaduk antara si Robert Iron Man sama si Captain America, itu kan memadukan, artinya lo kemasannya kemasan luar tapi konten di dalamnya lokal gitu. Iya. Jadi lebih dapat gitu. Tapi ya itu jadinya suka orang minta gue impersonate orang-orang Indo, cuman jadinya ya
gue malah lebih bisanya impersonate orang-orang yang luar. Di Indo tuh gue banyak yang nggak bisa. Apalagi kalau Kak Kristo coba impersonate Upin Ipin dong. Aduh, saya tidak bisa. Nggak mau apa nggak bisa? Nggak bisa, Cing. Karena suaranya, yang ngisi suara Upin Ipin aja cewek. Jadi gue untuk mendapatkan tone ke situ tuh susah banget. Tuh dalang bisa kali, tuh dalang. Tuh dalang mungkin ya, Itu mungkin. Malaysia juga kan, salah yang minta kali ya. Iya, Malaysia. iya benar juga. Gue nggak bisa bahasa Malaysia, masalahnya di situ juga. Kombo Jarwo kali ya. Ya, Toko Jaro. Iya, iya. Kalau di Indonesia ada nggak sih impersonator profesional? Gilang Dirga. Selain Gilang Dirga deh. Andre Taulani mungkin. Andre Taulani menurut gue salah satu impersonator yang rada underrated sih. Karena mungkin bukan underrated juga, mungkin karena dia dikenalnya sebagai komedian. Jadi ya. nggak ini impersonate. Tapi pas di impersonate kayak Reza Rahadian itu lucu banget, mirip banget menurutku. Reza Rahadian terus Jeremy Teti itu bagus banget impersonate-nya menurutku. Suaranya juga. Suaranya bagus, beneran mirip banget deh. Coba dengerin dia impersonate Jeremy Teti itu mirip banget. Kita saksikan tayangan. Oh beneran itu? pakai. Oh enggak, iya. Bayarnya mahal ya, Iya, royaltinya ya. Iya. Nah, lo background pendidikan apa sih sebenarnya? Dulu gua kuliah film, Cing, di UMN. Universitas Multimedia Nusantara. Nusantara. Boleh dong sponsorin acara ini. Yoi, tapi udah kelar. Udah. Ambil apa lulus. jurusan? Film, perfilman. Oh, nggak ada lagi ininya, supaya apa? Ada major, ada minornya. Beda sama IKJ sih. Kalau IKJ kan biasanya kalau masuk katanya setahu gua nanti diarahin ke sutradara, sound. Kalau UMN itu lebih ke semuanya dipelajarin, nanti bikin kelompok untuk TA, nanti baru ntar ada yang ngambil jadi sutradara apa. Cuman tetap semuanya di kelas yang sama gitu. Beda sama kalau di IKJ. Gua taunya sih gitu, Cing. Suka sama IKJ. Bukan gitu. Enggak dong. Universitas enggak dong. Institut Kesenian Jayabaya. Bukan Institut Kesenian Jayapura. Waduh. Malah jauh. Lebih jauh lagi ya. Iya. Berapa tahun lo kelarin itu film? 4,5, harusnya 4 sih. Cuman katanya Semoga semakin lama justru ilmu yang didapatkan semakin banyak. Enggak sih, gue bego doang, jadi makanya ngaret. Iya. Itu apa tugas akhirnya film? Bikin TA film pendek. Waktu itu TA gue ceritanya tentang penjaga kamar mayat yang jatuh cinta dengan mayatnya gitu. Nah, pakai itu justru, dan skripsinya tentang sutradara aktor. Jadi gue yang nyutradarain tapi gue yang main juga gitu. Nah, itu skripsinya pakai itu gitu. Bisa dilihat di? Belum dikeluarin karena saya takut di penjara. Nggak juga sih. Karena apa ya? Nggak tahu, gue ngeri aja dia masih keluarin malah jadi. Bukan konsumsi sini lah ya. Iya kayaknya sih. Ada impersonate juga lo? Di situ? Enggak. Enggak, ini gue nggak tiap hari impersonate juga ya. Jangan ntar mikir ya kayak komedian masa masuk ke ruangan kayak saya lucu kan, enggak juga gitu. Iya benar juga. Gitu. Jadi perawatnya mah jadi mayatnya juga. Oh enggak. Gua semua di filmnya gue yang main ya. Nah, itu maruk sih, lebih ke maruk kalau kayak gitu. Sekarang masuk ke HHCOP, sebuah perusahaan komedi. Talent management. Iya, talent management komedi. Apa yang lo harapin masuk ke dalam sebuah talent management komedi? Red card gue naik. Enggak. Iya. Bukan itu yang diharapkan. Enggak. Yang gue harapkan itu sih, Cing, karena gue kan memang pengen banget bikin film. Itu salah cita-cita gue tuh sutradara. Jadi dengan masuk HHCorp yang banyak juga ada sutradara di dalamnya, gue berharap kayak, mungkin someday gue bisa jadi sutradara film komedi yang warnanya beda gitu. Karena yang lain kan sutradara tapi stand up komedian. Gue kan bukan. Mungkin gue bisa bikin film komedi yang bukan buatan stand up komedian yang mungkin jadi hasilnya beda gitu. Lebih bagus belum tentu, cuman kan beda gitu. Kata Panji kan lebih baik sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik. Ya. Bener gak? Setuju gak lo itu? Setuju aja. Gue sih enggak. Oh, kenapa gitu? Karena Panji setuju. Biar beda aja. Biar ya? beda aja gitu. Oh, iya. Iya. Tapi gue pernah lihat lo di Netflix, bukan ada karya lo. Iya, karya itu di apa Netflix. tuh? Itu jadi Netflix itu kerjasama tiap tahun tuh sama konten kreator. Nah, tahun ini konten kreatornya gua gitu, Cing. Jadi dia minta bikin semacam promo untuk acara-acara Netflix. Terus awalnya gua yang di approach-nya itu impersonate. Cuman gua mikir kayaknya gue sebenarnya ada hal lain yang gue pengen coba sebagai sutradara, jadi coba gue pitching ke mereka gitu, yang gayanya bukan yang impersonate. Ternyata masuk musikal waktu itu, jadi gue bikinnya stylenya musikal gitu. Nah ini klipnya.
Oh, kayak tadi lagi. Iya, emang Tadi benar? lagi. Hah? Enggak. Ya terserah sih, terserah bebas. Ini kan acara Anda, Oh iya, bukan iya, acara iya, saya. iya. Jadi lo udah meninggalkan impersonate nih? Enggak juga, impersonate tuh kayak orang main basket, kayak Denny Sumargo main basket. Dia kan tetap aktor, tapi demen main basket gitu. Jadi kayak gue tetap impersonator, tapi itu tuh dari awal, dari dulu main basket. Iya benar. Enggak, dari dulu tuh memang itu jadi hobi aja. Hobi sebagai orang Kristen. Oh enggak. dong. Ya tapi emang iya juga, emang Iya, gue Kristen kok, Kristen, emang iya. bener. Tapi maksudnya ya emang dari dulu hobi aja. Jadi mungkin gue bisa jadi sutradara, gue bisa jadi aktor, bisa jadi gigolo, tapi gue tetap impersonate gitu. Oh, dan Kristen. Dan Kristen. Untuk sekarang ya. Iya. Karena banyak yang anak-anak komika yang berhenti stand up begitu udah masuk ke peranah kerjaan yang lain. Mungkin ya bisa dibilang begitu juga. Mungkin kalau stand up kan karena harus ada nggak tahu ya, gue mungkin bener mungkin salah. Maksudnya harus ada audiensnya kan. Iya. Kayak kalau udah masuk ke film, sibuk di film, mau stand up harus cari tempat gitu-gitu waktu. Nah kalau gue impersonate kan gue bawa kemana-mana gitu. Kita lagi syuting tuh terus tuh Jokowi dong. Kayak dia nih, Bang Ardit. Kalau gue lagi ketemu Jokowi ngomong kasar dong. Waduh, lu yang ketawa gue yang masuk penjara gitu kan, susah. Coba gimana? Enggak. Jangan ke arah sana. Coba gimana? Enggak, ntar kita edit. Taunya masuk. Jebakan. Viewernya naik, sayanya masuk penjara. Kalau VO ada kerjaan sebagai VO talent. Masuk. Nah, kalau kerjaan sebagai VO justru gue gue biasanya di approach-nya itu buat suara-suara aneh. Jadi kayak kalau suara-suara bagus itu biasanya Bang Bimo kan, Bimoki. Cuman kalau biasanya ada brand yang minta, Chris, kita pengen suaranya, ini ceritanya ayamnya ngomong gitu. Nah jadi ya udah gue coba impersonate ayam ngomong gitu. Jadi kemarin tuh ada ayam geprek gitu. Terus jadinya gue impersonate tuh ayam geprek gitu jadinya. Jadi nge-fusion jadinya. Aneh sih emang kerjaan saya. Iya. Tapi ya ada tapi karena kita ngeliat tidak. mukanya sih, tapi kalau udah ada toko ayamnya, ya mungkin geprek gitu. Coba frame dulu deh. Jangan Anda aja pada merem. Ya bisa juga. Kayak waktu itu ada satu iklan yang butuh VO-nya aneh-aneh gitu. Ada brand. Terus si brandnya ini jadinya iklannya seluruh iklannya ngisi suara gua semua. Jadi pendekarnya, ibu-ibunya, kakek-kakek, anak-anak gitu. Jadi konsepnya memang jadi aneh gitu memang. Nah, jadi VO yang kayak gitu yang justru gua masuk. Tapi memang sebelum jadi content creator, gua sempat ambil job-job VO sih, pas dulu banget masih kuliah. Masih kuliah. Udah untuk ini komersial ini iklan. Iya, atau? untuk iklan, untuk biasanya buat digital, tapi untuk digital kalau enggak untuk perusahaan, apa sih itu namanya? Company profile, company profile gitu. Untuk menyambung hidup lah. Film kemarin apa tuh ngisi film? Susi Susanti ngisi. Jadi siapa? Jadi Soeharto, jadi Pak Soeharto. Jadi kop. Jadi Jadi kok pok gitu doang. Gitu. Jadi Pak Harto Jadi Pak Soeharto. ngomong apa waktu itu? Kenapa nanya begitu? Ya, enggak gitu, enggak begitu. Bukan yang gitu. Pokoknya waktu itu anak kecil kan. Nah, itu kan anak kecil. Waktu itu Pak Soeharto intinya ngomong ke Susi Susanti kayak, ayo bawa nama negara ini untuk bisa kita banggakan, intinya gitu. Gue udah lupa sih dialognya apa. Tapi kira-kira begitu sih kata-katanya. Yang pertama kali lo impersonate siapa? Yang pertama kali gue impersonate itu guru-guru justru sebenarnya. Guru-guru. Gue niruin suara guru, terus diceritain ke rumah. Ama tadi Pak Guru ini gini. Nah, itu gue dulu malah sempat ya, Cing. Jadi gue tuh gue malas belajar. Gue anaknya rada malas belajar. Jadi supaya kata Ardi tuh lo orangnya belajaran banget, buku banget. Iya. Kapan sih? Enggak ya, bukan lo ya. Kata jegel deh. Enggak, gue suka belajar. Cuman belajar pelajaran sekolah tuh males. Jadi gue suka baca buku yang gue suka doang gitu. Oke. Nah, jadi dulu tuh gue bukan malesnya juga, tapi jadi gue nggak suka belajarnya. Jadi supaya nggak belajar, kalau guru masuk, gue impersonate dulu di awal. Jadi gurunya lupa mau ngajar nih. Jadi dia terhibur kan impersonate. Tapi yang gue impersonate adalah guru sebelumnya. Oke. Nah, jadi next kelas gue niruin guru sebelumnya, next kelas guru niruin sebelumnya. Sampai akhirnya satu hari ketahuan, ternyata gue suka niruin semua guru di situ. Jadi guru-guru ini ngobrol di ruang guru kayak, oh Kristo suka niruin lu. Lah, lu juga dituruin Kristo gitu. Akhirnya gue dijebak, disuruh, Kristo anterin buku saya dong. Nyampe ruang guru, gue masuk ruang guru,
ruang gurunya dikunci sama kepala sekolah gua. Dikunci terus kayak, "Kristo, kamu suka niruin kita semua ya suaranya?" Terus kayak, "Hah?" Kaget dong gua, tahu dari mana Semuanya nih? ada guru di situ? Semua guru di situ. Hah? Tahu dari mana nih gitu? Iya ini ternyata dia cerita, pas dia cerita yang ini ngasih tahu lah. Lu juga ditiruin. Pas dia cerita yang itu juga ngasih tahu. Terus ya udah kamu boleh keluar dari ruangan ini setelah kamu niruin semua dari kita. Terus ya udah jadi itu kira-kira 15 menit gua di situ apa kayak stand up comedy cuman impersonate. Impersonate, ya. Mereka semua. Besokannya berubah semua guru-gurunya. Jadi gara-gara Berubah gimana? maksudnya mereka misalnya cara ngomongnya biasanya kayak gini gitu. Terus mereka pas kayak begini ngeliat gue terus kayak diubah gitu karena takut diimpersonate lagi. Jadi berubah semua gara-gara gue tiruin. Wah, tapi lu tetap nggak belajar habis itu? Enggak. Iya, tapi lu jadi anak emas berarti gue rasa sih di dalam Ya sekolah. semoga ya. Di sekolah Ya di sekolah lebih dimudahkan dengan kemampuan lo ini. ya bisa dibilang begitulah mungkin iya sih kalau karena jadinya ngobrol-ngobrol sama gurunya jadi lebih Kayak orang enak bisa gitu. sulap loh. Kayak orang bisa sulap. Di iya, pergaulan itu kayaknya lebih mudah gitu diterimanya gitu. Benar. Karena punya skill sesuatu gitu ya, yang bisa dilakukan simple. Kalau orang misalnya bikin nuklir kan susah. Kalau di tongkrongan, ada ini dulu nggak titanium, Ya, ribet. waduh. Tunggu sejam dulu baru Kaget, keren. kan? Hah? Kalau ada kaget dong. Kaget. Ada dan nih, meninggal. gitu. Kaget dan meninggal mungkin. Nah ini lihat ya, cedeng, pum. Anjing keren juga, terus hilang set. Ternyata bawa sih tadi. Iya, tapi secara profesional siapa yang lo pertama impersonate? Secara profesional pertama gue impersonate Mickey Mouse. Jadi awalnya tuh gue kartun-kartun semua dulu, Cing. Karena untuk impersonate kartun lebih mudah daripada impersonate orang. Tapi kalau dari kartun itu Mickey Mouse, terus kayak SpongeBob, terus kayak ya pokoknya tokoh-tokoh Disney di Nickelodeon, terus baru pindah ke orang. Nah, justru pas pindah ke orang gue lebih senang lagi karena secara teknis lebih susah gitu. Bukan ngeniruin suara doang ya, gestur segala macam. Iya, itunya Kalau tuh yang susah banget. Kalau yang kayak SpongeBob, Mickey Mouse kan gambarnya menyesuaikan nanti bisa di ekspresinya gitu. Iya benar, kan nggak mungkin gue niruin suara SpongeBob, badan gue jadi kotak begini kan nggak aneh. mungkin, ya. Nah orang siapa yang lo impersonate pertama? Orang tuh seingat gue Barack Obama sih. Barack Obama, terus Mario Teguh itu awal-awal banget tuh zaman dulu SMA. Habis itu aktor-aktor kayak Brad Pitt, terus Morgan Freeman, Liam Neeson gitu-gitu. Jadi aktor-aktor luar gua impersonate. Artinya yang lo impersonate juga yang orang harus tahu ya supaya. Iya. Nah itu masalahnya. Jadi kan gua upload video aktor-aktor luar. Masuk TV-TV liat dong, diundang Kristo datang dong ke TV, nyampe TV, coba tiruin Doraemon. Hah? Kenapa jadi Doraemon? Saya di video impersonate-nya Nicolas Cage. Terus disuruh, Upin Ipin bisa nggak gitu. Waktu itu gue diundang di Brownies kalau nggak salah. Terus, Krista bisa nggak Upin Ipin? Aduh, salah dong, salah. Lo Gitu. lo lakuin tapi tetap enggak. Ya enggak dong, kan nggak bisa. Masa Upin Ipin suaranya, halo saya Upin, saya Ipin. Gitu. Terus jadi gede gitu, serem juga, nggak nyambung kan. Bisa deh, pesan Cing Abdel pasti langsung. Bisa nggak? Oke, Chris, lu apa? Kalau lu berarti gedenya di Jakarta ya? Iya. Oh. Coba temon. Nggak bisa gue kayak kalau temon. Iya. Tunjuk lu deh. Iya. Aduh, biar hancur gitu maksudnya. Kenapa begitu? Punten Bang Temon. Ya. Iya. Temon itu banyak yang bilang giginya maju karena nggak salah pakai behal katanya. Oh. Pakai behalnya di dalam. Jadi kedorong. Borong. Oh. Aduh. Kerjaannya repot. Iya si Temon itu ya. Dokter giginya magang ya. Taruhnya dari dalam. Coba dong impersonate. Boleh dong. Iya. Siapa nih? Barack Obama. Barack Obama saat bilang yang datang ke sini tuh, Oh ya. kan cukup tahu kita. Ya, omong-omong Barack Obama aja. pas datang sini. Hello Indonesia. Apa kabar nih? Nihnya begitu ya, bener ya? Yeah, benar kan? It's been a pleasure. Thank you for University of Indonesia that you have invited me to this beautiful country. I still remember like it was yesterday that the vendors calling in front of my house, satay, ya, terus Oh ya. terus bakso.
enak ya. Iya. Gitu. Terus terus tepuk tangan terus pulang kampung nih. Woi. Gitu. Nah, orang Indonesia tuh mudah sekali happy saat orang bule ngomong bahasa Indonesia. Ini suara siapa nih? Ya, suara saya. Bikin kagum ya. Ya. Makanya video gue yang Brad Pitt masuk sinetron tuh rame karena ya sepanjang cerita itu Brad Pitt ngomong bahasa Indonesia semua kan. Bayangin, maksudnya menurut gue konyol aja gitu Brad Pitt kayak Neng lagi ngapain deh gitu kan. Biasanya kalau dialog orang bule dimasukin di sinetron biasanya gitu cuman dikit-dikit kamu kenapa gitu. Halo, boleh kenalan nggak gitu kan. Gua udah bosen sama lo. Iya, gue udah bosen. Iya, gue udah bosen sama lo. Gitu. Intonasinya emang begitu ya? Iya, biasanya karena mungkin mereka intonasi cara ngomong orang Amerika. Orang Indonesia kan kalau ngomong intonasinya beda lagi gitu. Ya jadinya lucu aja gitu orang-orang bule yang di sinetron. Dulu ada ya bule masuk kampung nggak sih? Ada. Nih kayak gitu-gitu kan kalau ngomong jadinya gua dari Ragunan. Kan lucu aja ngomong Ragunan. Jatinegara. Naik angkot, you Neng. Gitu. Terus ntar orang yang lebih gantengnya bawa motor tapi mukanya temon gitu misalnya kan. Kalau lebih ganteng. Iya bener. Gitu. Iya. Konyol aja. Tapi lo hobi ya? Hobi sih, ya hobi. Impersonate ini hobi. Ya sama aja kayak orang main basket sebenarnya. Lu hobinya apa main basket? Gue hobinya apa? Niruin suara orang gitu. Emang agak beda aja, agak unik. Cuman ya hobi hitungannya. Dan udah kalau secara ekonomi udah menghasilkan itu. Puji Tuhan sudah. Menghasilkannya walaupun awalnya agak kurang sure ya. Apa sih bahasa Indonesia sure itu? Iya, kurang yakin kalau itu bisa menghasilkan. Ya. Maaf. Merek itu Mike Sure. Oh, bukan. Photo Sure. Aduh. Photo Sure. Waduh. Media, sure. Iya. Wah, media sure. Sure. Ya, tapi jadi awalnya lebih ke VO sih, Cing. Jadi talent suara ini diubah-ubah, dimasukinnya buat ke VO dubbing, VO iklan gitu-gitu. Tapi untuk spesifik ke impersonate-nya baru ada penghasilannya setelah menjadi content creator gitu. Karena baru ada audience-nya. Gitu sih. Radio nggak mau siaran? Radio belum pernah siaran sih, belum dapat kesempatan siaran. Karena nggak tahu, gue belum berani juga sih kayaknya untuk radio. Karena kayaknya radio tuh improv-nya tuh jago banget gitu, gue ngerasanya. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau jago nih. Aduh, amin. Tapi live per menitnya dikit tadi. Dari tadi. Live per menitnya dikit. Banyak. Oh, banyak. Iya, kalau radio nggak dituntut. Oh, live per menit ya? Oh iya. Yang penting bisa ngomong aja gitu. Iya, bisa sih mungkin. Iya. Suka. Iya bisa lah. Mikir barusan. Kenapa harus ngomong mulu jadinya? Jadi pressure ini. Oke. Jadi pressure ini. Nah, kalau film, kapan lo mau jadi sutradara? Lo suka mentargetkan sesuatu nggak sih, batas waktu? Gue suka banget mentargetkan, bahkan biasanya gue bikin kayak poster gitu, Cing. Jadi kayak misalnya Kristo jadi sutradara tahun sekian gitu. Kalau gue waktu itu bikin di tulisan Kristo jadi sutradara 2025. Udah menjadi sutradara di tahun 2025 gitu. Di 2021 apa yang lo tulis dulu? Ada nggak? Di 2021, gue dulu tulis di 2019 punya rumah. Punya? Enggak. Okay. Terus tulis ulang lagi pas 2019, jadi gue bikin poster ya. Kristo punya rumah 2019 gitu. Terus 2019 akhir nggak punya rumah nih. Terus akhirnya gue bikin ulang lagi poster Kristo punya rumah 2021. Puji Tuhannya tahun ini akhirnya kebeli gitu. KPR sih. Tapi ya. Tapi kebeli. Di bulan Februari ini. Di bulan Februari ini. Tapi masih belum bisa tinggal di situ karena masih harus direnovasi. Gitu. Jadi masih jangka waktunya masih lumayan panjang sih. Itu ada teori-teorinya tuh yang gitu, law of attraction katanya. Law of attraction. Law of attraction ya? Ya, law of attraction. LOA lah katanya gitu. Kalau dulu gue dikasih taunya soalnya itu alam bawah sadar. Jadi dengan lu percaya itu terus-terusan, belum tentu dapet. Cuman kemungkinannya tetap ada gitu. Ya. Kalau itu ada bukunya tuh, The Secret. Ya, The Secret. Bokap gue baca itu soalnya. Oh, pantas. Karena gue melakukan itu juga saat gue pengen punya mobil. Jadi pada saat gue pengen punya mobil, gue tuh selalu ke showroom atau bengkel-bengkel mobil.
Di ruang tunggunya kan selalu ada tuh majalah-majalah mobil. Ada mobil yang gue pengen gue robek, terus gue tempel di langit-langit. Jadi setiap gue bangun tidur tuh lihat mobil itu, tidur bangun lihat mobil itu. Dalam 6 bulan gue bisa langganan majalahnya. Salah. Lucu banget. Waduh. Bolak-balik showroom lagi ya. Iya. Waduh. Tapi sampean. Iya, paling nggak majalahnya lah. Salah karena yang gue ambil majalahnya. Iya. Harus gue ambil mobilnya sekali. Tapi memang gue juga gitu, Cing. Jadi kalau dulu itu gue suka tulis kayak today is a new day for success. Terus gue tempel di langit-langit kamar. Kamar, ya. Tapi di atas lemari, jadi nggak kebaca juga. Makanya nggak sukses-sukses selama. Baru gue taruh HP baru lumayan gitu. Dan lo tulisin semua target-target lo. Tulisin, kayak misalnya, gue pengen six pack nih dalam 3 bulan, terus gue tulis Christo six pack 3 bulan, terus gue bikin kertas, terus gue kasih tanggalnya. Jadi gue harus olahraga hari apa aja nih. Ntar kalau gagal gue lingkarin. Jadi pas gue ngeliat, aduh gue gagal di olahraga di sini. Jadi kayak ada rasa, wah, ayo semangat lagi nih. Karena kalau nggak gue tulis, jadinya suka lupa. Gitu. Jadi karena ditulis, it makes it real gitu. It makes it real. Iya. Makes it Ngerti real. nggak lo it makes it real? Apa? Itu Real film. Dia pengen jadi sebuah film ini real. Bukan, kayak itu REEL. Oh, ini iya. real. Ini Real. real. Itu. Oh, real kereta api. Aduh. Iya. Tapi lo jadi six pack. Enggak. Kalau gue berhasil. Oh. Dalam 6 bulan gue 6 months. Oh. Kalau gue sama pacar gue waktu itu dalam 6 bulan gue 6 bebas. Wah. Tidak, ayah, ibu, saya bercanda saja. Jangan. Iya. Lo anak ini ya, anak manggil bokap apa? Papa mama. Termasuk anak papa mama lo. Oh iya, gue sangat. Dulu gue denial gitu. Enggak, gue nggak anak papa mama. Sekarang gue kayak udah accept aja emang gue anak mami. Gue sangat bokap nyokap oriented, anjay. Jadi kayak nurut banget lah. Tapi untungnya bokap nyokap gue tuh bukan yang kayak kamu harus kayak gini ya, kamu harus kayak gitu ya. Kayak gue pas jadi impersonator, jadi content creator, sebelum masuk ke H-Corp, nyokap gue yang jadi manager. Terus sama H-Corp bilang, oh nyokap lu ini aja lah, pengangguran lah gitu. Terus gue kayak, ya udah durhaka gue sama nyokap, tapi at least red card gue naik. Jadi bodo amat. Enggak, bercanda mah. Kan justru mama bisa jadi lebih istirahat gitu. Karena sempet kasihan sih. Kemana-mana juga ditemenin sama mama lo? Iya dulu. Setelah pindah H-Corp yang nemenin Bang Gitong. Langsung berubah. Mama. Kira mama. Masih suka lupa ya, Mah. Bang Gitong, sorry, mukanya beda banget. Tapi untuk orang-orang yang seumuran gue, kalau ngeliat ada orang yang seumuran lo ditemenin sama nyokap, itu gue demen lo sekarang. Mungkin karena gue udah tua juga ya. Karena gue kepengen anak gue tuh nanti bisa ditemenin terus sama bapak emaknya. Ya. Tapi dulu gue suka, tapi lama-lama tuh gue jadi nggak enak gitu loh. Karena kan yang lain bawa manajer sendiri. Gue kayak dianterin nyokap tuh kadang syuting sampai malam gitu, kadang kasihan nama nyokap juga. Dan gue kan waktu itu padahal awal-awal belum banyak syuting-syutingan. Cuman makin belakang tuh ada syuting sampai jam 3 pagi, jam 2 kan kasihan juga nyokap nungguin kayak gitu, udah tua juga. Di rumah sama siapa? Gue sekarang ngontrak di Gading Serpong, cuma bokap nyokap suka tinggal di situ. Gitu. Karena bokap nyokap rumahnya aslinya di Cikarang, sedangkan Cikarang jauh banget kan dan nggak ada kegiatan lagi di situ, jadinya ngikut sama gue aja di Gading Serpong. Jadi pada saat nyokap nemenin lo, dia meninggalkan bokap di rumah sendirian? Iya, tapi kan bokap gue juga kerja, Cing. Kerja. Tapi sekarang udah nggak kerja lagi sih. Karena udah, kemarin terakhir udah keluar di kerjaan, lagi mau nyari kerja lagi. Karena bokap gue tuh tipe yang, tau gak sih udah tua, harusnya bisa istirahat aja sebenarnya mungkin. Tapi tetep pengen kerja gitu, bikin bisnis apa. Cuman kemarin pengen bisnis ternak anjing, terus gue kerja aja nggak apa-apa. Gue ngeri, ternak anjing tuh apa? Kalau gagal, anjing tuh ada ternakannya? Ada ternak anjing. Tahu ini nggak Rumah Guguk di Bandung? Nah itu kan anjing dikumpulin, terus orang datang bisa main gitu. Nah kalau bokap gue ternak anjing, nanti kalau ada yang beli anjing, belinya ke bokap gue. Cuman kalau nggak ada yang beli, anjingnya banyak, masa dimasak? Dosa gue ntar. Lu takut dijual kok ya? Hah? Takut dijual lu? Gue kan nggak anjing dong. Nggak dong.
Gua nggak anjing. Pakai bohlam 5 watt. Itu ayam negeri. Itu anak ayam. Kan anjing negeri nggak ada. Anjing negeri. Bokap lo emang umur berapa sekarang? Nah, Wah, lupa. dosa gua salah. Iya. 50-an, 51 kalau nggak salah, 51. Buset, segue kali. Ya emang masih pengen gerak lah. Iya sih. Gue juga masih pengen gerak. Wow. Wow. Iya. Target paling dekat apa? Film kan masih 2025. 2021 rumah udah punya. Target paling deket sutradara sih, Cing. Jadi 2025 itu kan target pas gue bikin sebelum gue jadi content creator maksudnya. Dulu. Oh. Terus sekarang setelah gue masuk ke HH Corp, terus sudah mendapatkan kesempatan kemarin sama Netflix, terus sekarang lagi bikin web series, bikin film pendek juga. Jadi rasanya semakin deket. Nah, gue malah jadi pengennya lebih cepat lebih baik gitu. Malah menurut gue pengennya 2022 kalau udah bisa jadi sutradara. Nggak harus sutradara film panjang yang bioskop, maksudnya gue pengen jadi sutradara film pendek yang masuk festival gitu. Oh, gitu. Yang main nih Calkate gitu. Enggak. Dos mini, Calkate itu ada satu Komeng datang gitu. Beda sendiri. Iya. Tapi udah ada nih ke arah situ nih. Udah kelihatan jalannya. Udah ke arah sana banget malah. Justru rasanya kayak gue merasa Tuhan baik banget sama gue dan diberikan jalan secepat ini gitu. Peran siapa tuh yang lo rasa paling apa ya? Yang paling dominan lah peran. Kembali lagi dalam acara Pendeta Gilbert. Bukan dong, bukan Islam. Oh iya, sorry. Enggak, maksudnya sayanya. Oh iya. Oh, lintas agama berarti. Lintas agama, boleh. Justru ini kan menjadi penunjuk Bhinneka Tunggal Ika. Benar, kerukunan antar umat beragama. Betul sekali. Iya. Tapi gue dulu denger Ciang Abdel tuh jahil ya? Gue pengen tahu dah. Emang iya nggak sih? Jail itu jail. Jail. Bukan dia mau. Gue tuh penasaran mengindonesia. beneran. Gue denger Ciang Abdel tuh tipe yang suka iseng gitu. Bener gak sih? Komeng dong. Enggak, Komeng juga. Kalau Komeng, enggak. oh lo enggak ya? Apaan yang lu pernah dengar keisengan gue? Nggak tahu, katanya kalau di set Abdel Temon dulu lu iseng. Enggak ya? Enggak. Oh ya udah berarti gue salah dengar. Bandel dong sih. Sama ya dong. Enggak, bukan iseng-iseng ngerjain orang, enggak. Terus nggak datang syuting, itu mah ngeselin bukan jahil. Iya, lebih ke nggak mau syuting kalau belum siap persiapannya. Oh. Anjay. Lampu belum nyala. Juga kalau itu. Duit belum turun nggak mau. Iya, lebih ngehe lah sih sebenarnya. Bukan jahil ya? Bukan jahil gitu. Jahil ke PH-nya akhirnya. PH-nya kalau si anak jahil banget udah datang tapi nggak mau syuting. Oh. Pantes Abdel Temon nggak lanjut ya? Iya, karena gue belum tahu dulu apa budaya PH terhadap pemainnya sedemikian kejam menurut gua. Oh gitu ya. Dulu, sekarang tetap apa enggak gua nggak tahu dah. Jadi udah syuting berbulan-bulan belum dibayar. Oh gitu. Gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk kita datang tapi nggak syuting sampai dibayar. Akhirnya datang ke ini bawa cek. Itu mereka yang jahil dong. Iya, bukan jahil mah emang si PH-nya dulu mah. Gue bilang ini gila nih nggak manusiawi. Gitu. Makanya adegan minjem duit Muklis itu beneran. Beneran, Muklis emang akhirnya adegan minjem duit Muklis itu adalah nyindir PH secara halus. Secara kasar sebenarnya. Oh, secara gitu. kasar. Oh iya. Tapi akhirnya dibayar gitu. Dibayar baru kita mulai syuting lagi. Bukan iseng itu kan yang lo dengar. Bukan. Iya. Berarti gue salah dengar. Salah deh, Komeng mungkin. Komeng ya, kalau Komeng iya sih. Nggak di googling dibisikin waktu itu. Enggak, gue nggak sih. Enggak ya? Lo iseng nggak orangnya? Oh kalau gua, hitungannya iseng sih. Gue tuh suka banget, karena suara gue banyak, gue suka ngejailin orang. Telepon. Kalau misalnya ditelepon sama penipu tuh. Gue sering banget kalau misalnya penipu, "Bang, inget gak siapa nih?" Terus gue, "Oh, Rakdon. Iya, Rakdon. Bang, mau pinjam duit," gitu. "Oh ya, oh boleh, mau pinjam berapa?" Terus ntar pas lagi telepon, gue bikin conversation sendiri di luar telepon. Terus kayak, akhirnya ntar gue tiba ngomong, Dawe, nomor telepon siapa itu? Terus, "Enggak, ini Rakdon teman bang." "Masih telepon aja kamu, jangan pak," gitu. Terus orang di situ kan jadi anjir, ini yang gue telepon lagi digebukin gitu. "Bang, kurang aja sama orang tua, wah gitu. Terus akhirnya, "Bang, ntar dulu ya bang." "Oh iya bang," gitu. Terus gue matiin gitu. Jadi gue patahin aja sekalian gitu. Kadang saking gue sering gue jailin, gue pernah sekali kualat. Cing, gara-gara gue ditelepon, terus dia bilang,
kenal nggak nih siapa gitu. Terus bilang, oh kenal dong gitu. Terus dia, apa kabar gitu. Terus gue panjang-panjangin. Ternyata nomor gue itu nomor lama. Jadi dia beneran nyari temennya. Dia beneran nyari temennya. Terus gue udah panjang-panjangin. Gue sekarang melihara gajah. Di Taman Safari gue ngurus gitu. Hah? Beneran gitu? Iya bener gitu. Ini kapan minjem duit ini Iya, gitu ya? terus gue nungguin kok nggak minjem duit. Kapan minjem duitnya? Taman Safari mana? Taman Safari Bogor mana lagi lah, yang di puncak lah. Kenapa nih? Nggak apa-apa, mau ngajak ngobrol aja. Lu kapan ketemu yuk? Terus gue bingung dong, kok ajak ketemu, biasanya minjem duit. Ini beneran bang? Iya. Dodit lah, anggap Dodit kan? Kok dia langsung nembak nama? Biasanya kan dia nanya nama kan? Iya, siapa nih? Oh, bukan Dodit. Oh, bukan Dodit, teman saya, bukan. Bang, jangan kayak gitulah, saya nyari teman saya beneran ini. Gue jadi nggak enak, gue jadi minta maaf padahal tadinya. Biasanya dia minta maaf. Lu mau minjem berapa? Gue minta nomor rekening, saya transferin deh gitu. Saya minta Modus maaf. modus baru. Caranya gitu ya, bikin orang nggak enak ya. Iya. Ujung-ujungnya sama, bener juga. Gue yang keperes sama aja ya. Jalan. Iya. Pacar punya tapi. Pacar punya. Lo sering menggunakan ini nggak, kemampuan lo impersonate? Oh, untuk pacar. Dulu pas PDKT. Iya. Pas PDKT awal suaranya gue berat-beratin. Halo Kristo gitu. Namanya siapa? Oh, Jessica. Oh, pulang biasanya kemana? Oh, tinggal di BSD. Ntar pas sudah kenal baru, ya kamu di mana gitu. Suaranya baru gue ubah. Ini yang asli lo yang mana sih suara lo? Suara gue yang asli begini. Kayak gini. Nggak ada yang kayak gini suara gue. Nggak yang ini suara asli gue sebenarnya kayak gini, Kang. Cing, cuma nggak yang kayak gini suaranya yang asli. Bingung kan? Iya. Bedanya kelihatan ya. Iya. Maksudnya kalau kita kan bisa. Iya, gue juga. Nggak. itu kayak mulut penuh doang lo. Lagi makan aja ngomong. Dulu lo pernah denger Taufik Safalas nggak? Taufik Safalas pernah. Pelawak. Dan dia juga iya. sangat persis. Almarhum kan? Iya, cuman dia bukan suara, dia gestur. Suara mah nggak berubah, tapi gesturnya yang persis banget, ngikutin tokoh-tokoh SBY segala macem gitu. Kalau impersonate itu ada juga apa cabang-cabangnya nggak sih? Maksudnya cabang-cabang? Iya, impersonate ini doa suara, impersonate gestur, impersonate gitu. Iya sih sebenarnya. Dulu tuh gue suka nonton di YouTube tuh ada satu konten namanya micro impression. Jadi lu niruin sekian detik doang, terus orang harus nebak dia impersonate siapa. Kayak misalnya, nah orang udah tahu itu siapa, Mario Teguh gitu misalnya. Atau kayak, wah itu siapa gitu-gitu. Nah jadi memang mungkin cabangnya gitu. Jadi suara, gerak tubuh, sama kalau gue catchphrases sih. Apa itu? Catchphrases tuh kata-kata yang sering muncul Dari orang itu? Dari orang itu. Kayak misalnya, kalau gue impersonate, bisa aja lo. Nah itu udah, oh Bang Opi Kumis gitu misalnya. Atau kayak, ya, nah itu udah siapa? Ahok? Temennya? Ya. Oh ya. Benar. Pak Jokowi? Kalau Pak Ahok kan, Jangan begitu. Kita kerja harus kerja aja. Jangan minta orang kerja tapi dirinya nggak kerja. Nggak baik itu. gitu. Kalau Pak Ahok kan gitu. Pak Ahok D-nya juga unik itu D-nya. Ya, jadi, nah itu salah satunya. Jadi teknik impersonate itu ngaruh banget naruh lidah. Jadi gue tuh selalu, kalau misalnya orang mau belajar impersonate, gue selalu bilang, yang penting lu salah satunya yang harus lu pelajari itu salah satunya lu belajar gerakin lidah lu. Jadi lidah lu itu sangat bukan gaya-gaya nih, bukan. Itu impersonate anjing doang. Harus ada yang kamera ke sono nih. Iya, itu harus ada. Penonton bayarannya gitu ya. Penonton bayarannya dia. Enggak, jadi impersonate tuh lidah tuh misalnya taruh di belakang tuh suara lu berubah. Misalnya lu ngomong R, misalnya rambut gua, kadang-kadang rambut gua tuh agak gimana ya, berantakan gitu. Dengan R gua diubah aja, suara gua jadi bisa agak berubah. Atau taruh kayak kalau ngomong kayak gini misalnya, lidahnya tuh agak begini tuh gue jadi orang berbeda lagi gitu. Dengan gue ubah dikit aja udah jadi orang berbeda lagi gitu. Kenapa begitu Bapak? Bentuk kenapa gak kayak begini? Kenapa jadi robot gedek? Ada orang yang kayak gitu ngomongnya emang gitu iya. Jadi kadang tuh ya observasi sehari-hari sih. Kadang kan ada kan orang yang kalau ngendip tuh begini nih. Nah itu juga. Jadi gue suka impersonate orang. Kadang gue kalau
orang ngomong gini, gue nggak sadar tuh. Oh iya. Terus gue kayak, lu kenapa toh? Hah, nggak apa-apa. Lu ngedip gitu, sorry. Jadi kesana kan ngejek ya. Iya. Padahal maksudnya ngejek emang sih. Iya. Lo kenapa tuh? Lu yang kenapa? Gitu. Orang gue begini gara-gara lu. Ya kan bisa gitu jadinya. Iya, Tapi iya. emang gitu sih. Atau misalnya kayak nih orang ngomong kayak gini juga. Ada yang orang ngomong kayak gini. Ada juga orang nah tuh orang ada kan yang ngomong kayak nah gitu. Iya. Suka karena orang yang ngomong kalau tuh atau ada yang kayak apa namanya? Nah gitu tuh. Jadi orang beda-beda. Ada yang kayak gitu. Iya. Gitu. Ada yang S-nya juga S. Iya S. Nah, Fahadis. mari kita sambut gitu. Mari kita sambut sama mari kita sambut. Nah, udah beda orang lagi. Yang satu R-nya cadel, yang satu R-nya enggak, tapi S-nya cadel, yang satu S-nya enggak. Nah, itu bisa ngerubah banyak. Kayak misalnya orang ngomong kayak gini, kan juga ada yang orang ngomongnya kayak gini nih. Nah, ini leher belakangnya ditekan ke atas. Ada yang leher belakang tekan ke bawah. Ada leher di belakang dilipat kayak gini. Nah, berubah lagi nih suaranya. Ini karena lidahnya dilipat, bukan ke belakang. Nah, begitu tuh, ya nggak? Jadi kalau ngomong kayak begini, jadi komeng. Nah, gue baru sadar juga nih. Gue baru sadar ya, kalau nirin komeng bisa begini nih, ya kan? Tapi lu, muka lo jadi ikut berubah. Kagak juga dong. Komeng tuh barusan. Iya, gitunya juga jadi sama akhirnya. Suara komeng kayak begitu ya? Iya juga. Gitu. Nah itunya lo pelajarin juga tuh. Iya, pelajarin. Kayak misalnya Obama tuh suka ngomong kayak gini. Kalau jarinya tuh suka begini. Kalau begini jorok soalnya. Jadi begini. Gini Gofar. Gofar ya. Segut gitu. Suka begini. Kalau misalnya Donald Trump tuh suka begini. Well, as the Americans, it is amazing. It is tremendous to be here. This is fake news. I didn't lost to Biden. I win. But the CIA and the NSA and the USB made it faking. It made it fakes. It looks like I lost, but I didn't lost. I win, obviously win, gitu. Jadi CIA, NSA sama USB. USB, iya. USB apaan? Flash disk. Flash disk, benar. Karena pakai flash disk kalah dia. Gitu, diubah datanya. Iya, USB ya, gitu ya. Jadi kayak ngelawak beneran ya. Iya, CIA, NSA, USB. Nah itu lawakan kayak NSL banget, SNL banget maksud gue gitu. Iya, dan itu preferensi lo. Iya, gue tuh suka banget. Makanya gue kadang ke Ares tuh pernah minta, Tok kasih sinopsis dong buat film gitu. Dia tuh kadang sampai ngomong, Toh lu absurd banget sih. Karena gue suka banget sama sketch yang absurd gitu. Menurut gue makin absurd makin lucu. Kayak ada satu sketch SNL yang ceritanya tentang bapak-bapak, dia tubuhnya bayi. Jadi dia ngomongnya normal tapi badannya tuh kayak gini gitu. Terus misalnya makan tuh jadi ngambil minum tuh. Oh jadi gimana kabarnya Cing Abdel? Baik. Oh iya. Sorry ini agak kotor sedikit. Terus pas jalan tuh gue balik ya gitu. Jadi kayak menurut gue tuh aneh banget aja gitu kan mukanya normal nih. Tapi kenapa badannya bayi gitu. Nah jadi gue suka banget yang kayak gitu-gitu. Nah itu menurut lo lucu? Lucu banget menurut gue. Aneh banget tapi jadi lucu gitu. Menurut gue doang sih kayaknya dari ruangan ini ya. Kita enak mau bilang Iya. Makanya gue bilang kalau begitu lo masukin kontennya ke ini nggak keterima sama kita. Makanya ada beberapa yang harus gue fusion. Karena kalau terlalu aneh pun nggak ada penontonnya, saya nggak ada duit. Jadi memang harus agak-agak diubah gitu sih. Dan lo lakukan itu sekarang nih untuk setiap konten yang lo bikin. Iya, jadi ada beberapa yang menurut gua, aduh ini kayak terlalu aneh deh. Kayaknya kalau terlalu aneh begini di Indonesia penggemarnya terlalu sedikit. Maksudnya yang bisa masuk konten kayak gini terlalu sedikit. Harus gua fusion kayak misalnya yang kayak gua nge-collab-in Bang Panji atau Aureli. Itu kan sebenarnya gua sesuatu yang absurd, tiba-tiba Bang Panji tiba-tiba jadi pasien atau YB Rap si Arab, gue ubah jadi kayak maling gitu kan. Itu kan sesuatu yang absurd sebenarnya. Cuman, nah tetap gue lokalin dan tetap absurdnya jangan sampai kelewatan nih gitu. Karena kalau udah kelewatan, jadi aduh apa yang gue tonton nih bingung banget gitu. Nah, lo untuk diskusi, berkonsultasi sama masalah-masalah yang kayak gini lo lakukan sama siapa? Supaya lo tetap
apa namanya, konten lo tetap di... Kalau dulu tuh sukanya biasanya misalnya gua bikin konten sebelum gua upload, gua kasih ke adik gua dulu. Udah lucu belum gitu. Adik lo nggak kayak gini selera humornya? Adik gua beda. Dia masih masuk ke Indonesia. Jadi kadang gua nanya ke dia gitu. Tapi kalau sekarang kadang ke adik, kadang ke temen, kadang kan juga ada, maksudnya gua sama Horop kan ada grup WhatsApp, kadang mungkin gue bisa tanya ke Bang Ardit atau ke Bang Ari gitu-gitu. Cuman kalau beberapa konten aja sih, nggak semuanya, kan nggak enak juga dia lagi sibuk ngurusin anak gua. Bang lucu nggak gitu? Iya, Kan ngeselin jadinya. Kalau ngurusin anak sih nggak sibuk ya. Ya, maksudnya bisa. Biayain anak. Nah kalau begitu siapa komedi apa yang di Indonesia menurut lo lucu? Gue suka komedi Indonesia tuh yang ringan-ringan gitu. Nah ringannya lo beda kali ini sama kita. Nah itu dia, maksudnya jadi gue suka nonton kayak, dulu kayak suka nonton OVJ juga, Abdel Temon contohnya. Ini beneran nih. Misalnya OVJ, Abdel Temon, terus kayak dulu tuh ada sketsa, tau nggak yang kayak nggak gitu juga kali gitu, Tawa Sutra, suami-suami takut istri. Nah gue tuh suka komedi-komedi yang begitu juga gitu. Tapi untuk nemu dry humor, terus cringe comedy, satirical comedy, terus deadpan comedy di Indonesia gue belum dapat memang. Kayak misalnya gue nonton The Office. Nah, gue belum dapat di Indonesia yang bisa yang nge-translate itu ke Indonesia gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak gue susah menemukan series Indonesia atau film Indonesia yang orangnya nggak ngelawak, tapi jadi karena nggak ngelawak jadi lucu gitu. Nah itu yang gue pengen coba masukin ke komedi, film komedi yang gue bikin nantinya mungkin ya gitu. Kayak sesuatu yang mungkin miris banget, cuma jadi lucu gitu. Dan karena banyak kan kalau di luar negeri tuh banyak film kayak misalnya Superbad, terus 40 Years Old Virgin yang kameranya ditaruh, terus aktornya ngasih lu bisa aja lu kayak sendal jepit misalnya gitu-gitu, tapi in English ya. Nah tapi banyak juga film-film yang modelnya komedinya nggak kayak gitu. Nah kalau di Indonesia menurut gue banyak film yang udah kayak Superbad, kayak 40 Years Old Virgin yang memang aktornya udah lucu gitu. Nah tapi gue belum nemu film-film yang modelnya kayak What We Do in the Shadows, atau misalnya kayak Borat, atau kayak misalnya apalagi ya, ya contohnya The Office, Parks and Recreation yang secara banyak cringe komedi gitu. Nah, gue belum nemu yang kayak gitu-gitunya gitu. Tapi emang nggak tahu juga, mungkin emang nggak ada pasarnya kali ini. Iya, orang gue nggak tahu itu film apaan aja. Brooklyn Nine-Nine. Friends, kalau menurut lo komedi nggak? Komedi, tapi ya balik lagi. Bukan ngelawak. Banyak ngelawak ya. Jadi karena kalau kayak gitu tuh, misalnya ada penontonnya, jadi ada suara ketawanya, itu juga ngebantu kan. Cuman kalau kayak ya itu kayak komedi yang kayak tadi yang gue bilang kayak Superbad. Itu model Friends, kayak Friends gitu. Iya, menurut gue rada-rada mirip kayak Fresh Prince of Bel-Air. Iya. Kayak gitu sama. Full House kan sama iya, sebenarnya type of komedinya. Karena menurut gue kita budayanya nggak seperti itu. Misal Friends ya, ada tinggal satu rumah cewek sama cowok. Begitu kita mau ke Indonesia ini udah budaya itu udah nggak masuk. Komedi juga jadi nggak masuk gitu. Iya, secara situasinya kan. Situasinya nggak masuk. Cuman formulanya itu yang mau lo terapin. Iya, yang gue pengen terapin tuh, pengen gue coba terapin tuh kayak yang di Office-nya, kayak di Office atau kayak di Office tayang di mana? Netflix ada? Di Office tapi baru di take out dari Netflix sih. Cuman mau tayang di Office nggak ada. Kayaknya sekarang Peacock deh dia. Namanya Peacock baru. OTT baru, cuman nggak tahu di Indonesia apa enggak. Cuman ya gitu, kayak lu ngetawain orang ngelakuin sesuatu yang absurd atau yang kayak cringe gitu loh. Nah, gue tuh kadang ngeliat di Indonesia tuh sesuatu yang cringe tuh jadi buruk. Padahal menurut gue enggak. Sesuatu yang cringe itu bisa jadi lucu, tapi kita ketawanya geli gitu. Nah, cringe itu gimana sih? Kayak, apaan sih? Gimana ya contohnya? Ya? Cringe komedi tuh kayak misalnya ada bos. Pernah nggak sih kayak misalnya di kantor, karyawannya nggak ada yang suka sama bosnya ini, gara-gara bosnya ngeselin. Terus tiba-tiba dia datang, ngelawak-ngelawak pakai hidung badut gitu. Kan terus karyawan lain kayak pada diem ngeliatin, kayak geli gitu. Tapi gue sebagai penonton ngeliat situasi itu tuh jadi lucu banget. Karena sesuatu yang cringe gitu. Jadi gue ketawanya bukan karena
dia melawak, ngerti nggak sih? Karena situasinya konyol aja gitu, situasinya miris gitu. Jadi lucunya lucu miris, ada yang lucunya lucu sedih gitu. Nah, menurut gua di Indonesia masih kurang banyak lah kasarnya ya yang seperti itu gitu. Tapi ada yang lo lihat kayaknya menuju ke sana. Menuju ke sana ada beberapa, kayak adegan-adegan di film, misalnya, filmnya Dimas Jai itu waktu itu apa yang Gigolo, soal Gigolo, aduh gue lupa. Wiki Express. Oke, kita lihat di sini tentang Gigolo Wiki Express. Oh bukan. Wih gokil. Oh ini benar touchscreen. Tuh. Oke. Kita lihat di sini tentang enggak, gue mamer doang ini. Oh iya baik. Iya. Kayak misalnya di Imperfect aja menurut gua, atau ini deh. Ini Gigolonya nih. Imperfect series tuh ada. Oh bukan. Aduh. Nggak enak gue jadinya kalau ngomongin ini Gigolo. Sebelah gue persis. Ya misalnya ada, ya misalnya di Imperfect series tuh ada yang jokes soal misalnya agama. Nah, itu salah satu bentuk gitu. Cuman kalau yang untuk kayak cringe comedy gue belum nemu, dan maksudnya bukan gue lebih jago juga, tapi maksudnya gue juga belum tahu gimana caranya nge-translate cringe comedy di luar atau deadpan comedy atau dry humor comedy di luar dipindah ke Indo gitu. Kayak misalnya gue suka bikin story dry humor di Insta story. Nah, beberapa follower gue tuh ngerti, anjir dry humor lucu banget. Tapi kalau gue translate ke Indo, ada beberapa punchline atau secara timing yang susah gitu kalau gue ubah. Karena kata-katanya mungkin ya, bahasanya nggak ngerti juga sih. Iya. Nah, kalau begitu di stand up comedy Indonesia, lo tidak ada yang suka? Suka. Balik lagi maksudnya, apa ya, gue suka banyak spektrum komedi. Asik spektrum. Tapi ya gue belum, misalnya kalau deadpan contohnya Dodit kan deadpan. Cuman gue bukan belum nemu, apa ya, intinya suka sih sebenarnya. Cuman maksudnya variasinya mungkin ya, variasinya nggak selebar-lebar banget. Kayak gue belum nemu komedian Indonesia yang kayak Bob Burnham. Kayak gimana tuh dia? Bob Burnham tuh sesuatu yang timingnya tuh bukan pas banget, kayak dihitung banget. Terus kayak misalnya sesuatu yang konyol dinyanyiin. Paling kayak kalau sesuatu yang komedinya dinyanyiin tuh siapa yang main gitar? Sandler. Mudi. Iya. Mudi kayak gitu, tapi beda juga tetap gitu. Uus tuh sering nyanyi yang nggak jelas itu. Sesuatu ya, kalimat biasa sama dia dinadain tapi nggak enak tapi jadi lucu. Ya, itu salah satunya kan. Cuman kalau Bob Burnham tuh he make a whole song gitu. Oke. A whole song, dan karena misalnya dinyanyiin tuh ada nah pas nenenya itu jadi punchline-nya gitu. Nah, gue belum nemu yang kayak gitunya gitu. Bukan berarti gue bisa. Bob Burnham tuh yang spesialnya yang pakai lighting Iya, gitu ya? iya, Bob Burnham tuh kayak gitu. Nggak sempat habis sih nonton itu. Iya, lo nonton juga gitu. Karena nggak masuk komedinya dia. Nggak masuk di dia. Masih dikit aja, udah ganti lain. Tottenham waktu itu. Bukan, itu bola. Beda. Bob Burnham. Iya, ini komedian nih lucu nggak nih menurut lo ini orang-orang ini? Kayak menurut gue nih, gue pas dijelasin jadi baru ketawa. Kayak misalnya 2 kata lucu gitu. Gue tuh nggak masuk waktu itu pas 2 kata lucu. Waktu itu gue pernah kan kayak ke mana ya, ke studio apa gitu, terus pada ngelawak-ngelawak gitu. 2 kata lucu gitu. Terus kayak sendal dukun. Gue kayak sendal dukun gitu. Gue nggak masuk di otak gue. Terus 2 kata lucu ini gitu. Gue kenapa lucu ya gitu di otak gue. gitu loh. Tapi setelah dijelasin kayak iya, lucunya bener, tuh di lucu. situ. Enggak di situ. Ketawa menghargai. Enggak. Ketawa karena lucu, benar, ketawa karena lucu. 2 kata lucu. Pasti dark. Di otak gue udah dark terus nggak jadi. Iya. Gitu. Oke lah, Chris, terima kasih ya udah hadir sini. Terima kasih. Kayaknya ini gue yang paling gak lucu deh. Secara tamu. Banyak yang nggak lucu. Oh iya. Divi nangis. Di sini? Di sini nangis. Gitu. Ya gue nggak nangis. Gak apa-apa. Ya udah deh. Tapi kan lo lucu. Semoga. Gitu. Dia nangis karena dia nggak lucu. Aduh, kasihan banget orang udah vulnerable diejek. Yang closing Chris tuh. Hah? Pakai suara siapa? Apa? Yang closing Chris tuh, yang closing. Oh, Closing apa? boleh. Closing. Closing, ya oke. Closing pakai suara? Suara Pak Harto. Waduh. Oh, Pak Harto jangan Enggak, closing. Pak Harto udah rupa juga sih Udah suara lupa gue. ya? Jadi tuh kalau impersonate Masih ada. ada banknya gitu di otak gue. Jadi ada beberapa yang
setelah gue udah pakai untuk pekerjaan atau apa, gue hapus supaya bisa masuk impersonate yang lain gitu. Kotaknya aja kayak ini. Kayak Iya, karena kayak hard disk. iya, apa kayak begitu. Nah, gue juga dapat nih sebuah apa teori. Ternyata lupa itu bukan lupa. Lupa itu adalah lo naruh memori di tempat yang jauh yang lo anggap nggak penting. Informasi-informasi yang nggak penting nih lo taruh di tempat yang jauh sehingga lo loadingnya lama. Ini contoh ya, contoh. Lo pacaran 2 tahun. 2 tahun, jadian tanggal 11 Juli 11 Juli di mana? di bandara. Di bandara. Lo apa yang lo omongin waktu itu untuk jadian? Lupa sih. Tapi lo 11 Juli 2 tahun yang lalu lo ingat kejadiannya. Ingat. Sekarang 2 minggu yang lalu lo di mana? Karena nggak ditaruh di tempat yang gampang dipanggil. Maka gitu. itu gue kan di Netflix ada namanya Sherlock series, bukan Sherlockation ya, Sherlock Holmes. Nah si Sherlock Holmes ini dia ada yang punya namanya Mind Palace. Di Mind Palace ini dia kesel sama temennya pas temennya ngasih tahu, iya, bumi kan berputar mengelilingi matahari. Terus dia marah. Kok lu ngasih tahu gua sih? Jadi full nih. Tadinya gua nggak tahu soal itu karena itu nggak penting. Karena lu kasih tahu ada memori gua berkurang 2 kilobyte gara-gara lu ngasih tahu itu barusan. Nah, orang banyak pas nonton itu pada kayak apaan sih? Gua relate banget. Betul. Gua juga relate banget. Jadi lo hanya begitu lupa, itu bukan karena lo nggak tahu, cuman karena lo naruh informasi yang nggak penting di jauh. Nah itu sebenarnya ada caranya. Tapi gue lupa. Bagus banget. Caranya itu lo taruh di memori paling belakang. Iya, penting juga gue inget-inget. Kalau ngomong nggak lucu kayaknya. Iya. Closing apa dong ini, Kristo sebagai? Wah, Limbat doang. Iya. Mario Teguh dah, ya. Oke. Sahabat-sahabat Wawancanda, luar biasa sekali sudah menonton Wawancanda. Terima kasih Cing Abdel ya. Closing dari saya, manusia luar biasa akan tetap maaf ya. Kan impersonate Mario Teguh doang. Iya. Pengalaman di TV-nya lebih sedikit. Iya. Itu lucu tapi ngerti. Saya anakmu. Waduh, Iswinar. Waduh. Sahabat-sahabatku yang super, manusia luar biasa adalah manusia biasa yang ada di luar. Tunggu dulu, belum selesai. Manusia yang ada biasa di luar kebiasaannya, sehingga dia menjadi sukses dan menjadi orang yang luar biasa itu. Kembali lagi di Wawancanda berikutnya. Terima kasih Cing Abdel sudah datang. Terima kasih. Kok jadi acara gua ya? Oke, sampai ketemu di tamu Wawancanda berikutnya. Thank you, Kristo. Thank you Cing Abdel. Aduh.